Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di silaturahim bersama channel yang kecil Kang Nur DS Cirebon. Semoga yang kecil ini ya menjadi wasilah bagi kita untuk menyampaikan yang hak, untuk menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Selalu berharap moga saudaraku dimanapun adanya dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah Allah. Berkah itu saudaraku adalah ziyadatul khair. Orang kalau sudah diberikan berkah Allah berarti seseorang itu akan berlimpah juga kebaikan dalam umurnya, dalam waktunya, dalam rizkinya, dalam segala halia dan amaliyahnya ya. Moga kita semua diberkahi Allah. Yang lebih penting lagi, moga kita dalam setiap sikapnya itu selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan membuahkan manfaat bagi diri kita dan sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, penglihatan itu ada dua ya, ada penglihatan yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Ada dengan mata kepala, ada dengan mata batin ya. Hal mana itu Imam Ghazali pernah menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Monggo ya, kalau saya salah tolong diingatkan. Yang kalimat Arabnya antara lain begini, ma min abdin ya ila arba'ata ainanin. Jadi tidaklah di setiapnya seseorang ya itu ada 4 mata. Ainin firosi ya, 2 mata itu ada dalam kepala ya, yaitu gunanya itu tubsiru fi amri dinihi, tubsiru amri musyahadati atau dunyaihi. Jadi 2 kepala, 2 mata itu di kepala ya, itu guna ya untuk menilai ya, memperhatikan, menyimak sesuatu yang kasat mata, yang terlihat, yang tampak, yang musyahadah, yang mana ini masuknya adalah ranah keduniaan ya. Nah ini ainin roksi ini juga, ainin roksi ini adalah bersifat logika, bersifat akliyah ya, bersifat akliyah. Nah ini terkadang kita salah kaprah. Kenapa? Persoalan-persoalan agama ya, kita hanya dinilai lewat logika. Persoalan-persoalan agama hanya kita melihat apa yang kita lihat dari 2 mata di kepala. Maka tidak heran banyak keliru akhirnya ya, banyak tertipu ya. Nah mestinya kita harus bisa membedakan mana perkara dunia, mana perkara akhirat ya, atau perkara agama. Wa'inu fi qalbi ya, 2 mata di hati itu tubsiru fi amri dini lah. Kalau perkara-perkara yang menyangkut agama ya, mestinya itu kita libatkan hati kita itu, libatkan ya. Tetapi saudaraku sekalian dimuliakan Allah, tidaklah akan bisa sampai ya melibatkan mata hati ya, kecuali orang-orang yang bersih hatinya ya. Sebab hati itu penentu bagi perbuatan sikap lahir, termasuk juga penglihatan mata. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyikapi kisruh nasab ya, baik itu mohon maaf dari buyaknya, kiainya ya, gus-gusnya, orang-orang berilmunya ya, bahkan kalangan amnya, itu
lebih banyak apa yang terlihat, apa yang tampak, apa yang masuk dalam logikanya saja, sehingga mereka tidak mengerti gitu loh hakikat yang sesungguhnya terjadi atau persoalan yang mesti kita sikapi ya, sehingga terjadi banyak kekeliruan. Kemudian ya bertambahlah kisru ini makin melebar, makin meluas ya. Ainun basyirah, mata hati itu akan menatap tajam yang amat jelas bagi orang-orang yang menjaga hatinya, atau katakanlah hati yang bersih ya, hati yang bersih. Melihat sebuah persoalan itu bukanlah apa yang lihat dari matanya saja ya, dari jangkauan logikanya saja, tetapi dari hatinya ini gimana hati nuraninya ya. Jangan-jangan orang-orang yang menyalahkan Kiai Haji Imaduddin ini adalah orang-orang yang mata hatinya itu, mohon maaf ini belean gitu ya. Orang-orang yang kotor hatinya, sehingga apa yang dalam hati itu semua kotor, termasuk ilmunya, sehingga ketika disampaikan ya hanyalah sebuah apa namanya itu informasi atau bantahan-bantahan, kesimpulan-kesimpulan yang bersifatkan kulit ya, nggak ada daging. Yang dibahasakan oleh secara umumnya adalah hanya framing-framing yang ngambang gitu ya, tidak substansif. Nah inilah yang makanya saya katakan bahwa kemunculan para ahli ilmu ya, yang sekarang itu ngotot-ngotot membela Ba'alawi, kemudian memandang remeh-temeh pada tesis Kiai Haji Imaduddin itu ya. Tapi lucu ya, memandang yang remeh pun mereka tidak bisa membantah, apalagi tesis-tesis yang dianggap istimewa ya. Tesis yang mereka anggap remeh saja tidak bisa membantah, malah membelotkan suatu persoalan kepada semaunya ya, akal-akal yang terbatas, semaunya pandangan-pandangan zahir yang terbatas gitu ya. Ya, melupakan asbabul halnya, maksudnya itu menilai, tetapi bagaimana asbab-asbab daripada yang terjadi itu ya, merupakan asbabul halnya ya. Kemudian juga melupakan persoalan-persoalan yang sangat esensial, substansif yang sedang menimpa umat itu ya, karena umat sekarang itu kan lagi dijali ini ya oleh suatu kaum atau kaum sebelah itu, doktrin-doktrin yang membodohi, yang menyesatkan ya, dongeng-dongeng yang halu gitu ya, dengan silakan itu mereka itu simpulkan itu tujuannya apa ya, ya. Jadi oleh karena doktrin-doktrin ini yang sangat gencar ya, dongeng-dongeng halu tentang kesaktian datuknya ini para habaib ya, sehingga orang-orang awam ini banyak sekali yang terpengaruh, yang terbuai ya, yang kagum, kemudian menjadi pengikutnya. Ini kan ya, mereka itu sesungguhnya tertarik bukan atas dasar akidah yang hak, bukan atas dasar suran yang benar, tetapi atas dasar dongeng dan doktrin ya, memuliakan dirinya sendiri ya, yang coba untuk membodohi orang bodoh dengan cara bodoh, sehingga yang menjadi korban adalah umat. Nah ini mestinya itu loh ya, para buya atau ahli ilmu, para kiai itu ini fokus pada persoalan umat yang sedang menggoncang dan membuat bingung gitu ya, disadarkan, dikonter gitu loh, dielingaken gitu loh, bukan kemudian ya muncul langsung menanggapi tesis Kiai Haji Imaduddin ya, tetapi bukanlah pada substansinya, lebih pada sebatas kulitnya doang gitu loh, artinya semau gue gitu kan. Ini kan lucu ya. Jadi
boro-boro Buya apa namanya itu, kiai atau ahli ilmu itu mencoba untuk menjadi penengah, ya, malah kemunculannya ini justru, ya, oleh karena itu terlalu ngotot membela Ba'alawi dan menyudutkan para pejuang pelurus nasab, ya, pembela NU ini, pembela Ahlul Bait, pembela marwah Nabi, pembela ulama yang disudutkan, ini menjadi kebingungan umat itu di mana-mana. Sekaligus juga menjadi kebanggaan, ya, bagi yang dibelanya, itu kan. Tepuk dada bagi yang dibelanya, sehingga apa? Mereka makin berani, itu kan, untuk mendoktrin, untuk menyebarkan, ya, apa namanya itu, ceramah-ceramahnya yang kadang kontroversial atau tidak sesuai dengan kondisi umat, ya, yang berisi provokatif lah, yang berisi fitnah lah, menuduh lah kalangan Ki Haji Ahmad Nurdin sebagai pemecah belah umat dan sebagainya. Lah, padahal mereka berpidato, berceramah, ya tidak bedanya seperti apa yang dikatakan mereka yang jadi penceramah, ya, karena apa? Ya karena ada semangat daripada pembela-pembelanya yang berlabel Kiai Buya, itu kan, yang muncul yang hanya menyalahkan tesis Kiai Haji Ahmad Nurdin, memuja dan memuji, ya, kaum Ba'alawi. Tunjukkan dong salahnya di mana Kiai Haji Ahmad Nurdin. Kemudian kasih dong argumen, ya, kasih dong argumen, bukan hanya menyalahkan, bahkan memfitnah, bahkan menuduh, ya, bahwa kalangan Kiai Haji Ahmad Nurdin dan kawan-kawannya adalah merupakan apa namanya itu cerminan daripada paham Wahabi, paham apa namanya itu Salafi, Syiah dan lain sebagainya. Ini kekejian yang nyata, saya kira, bagi para buya, bagi para kiai dan ahli ilmu. Ini kejahilan yang nyata. Mohon maaf ini, ya. Apakah orang alim itu bisa jahil? Bisa saja, bahkan jahil murakkab, ya. Kalau, ya, mereka itu berpatokan menilai sesuatu hanya dengan akal logikanya saja, bahkan begitu mudahnya mereka itu menyimpulkan sebelumnya mereka itu mengerti tentang substansi persoalannya, ya. Padahal kita tahu bahwa ilmu itu adalah al-ilmu itu idrakul syai', ya. Ilmu itu untuk mengetahui sesuatu, apa saja persoalannya itu. Jadi persoalan apa saja itu kalau memang diurai dengan ilmu, ya, akan ketemu. Tetapi dengan ilmu yang al-yakin al-haqiqah bil haqiqah al-yakin ma'rifat, dengan suatu kenyataan, dengan keyakinan hakul yakin, ya, kemudian bisa melihat persoalan lahir dan batinnya atau jaba jerwe sudah jelas, baru loh, ya, kita memberikan kesimpulan gitu, ya, bahwa ini pahamnya ke sana A, bahwa ini pahamnya B, bahwa ini larinya ke sana, bahwa ini tujuannya ke sana, kemari dan sebagainya, bahwa ini adalah hak, bahwa ini adalah batil. Insya Allah itu akan jelas. Kalau tidak, ya, bila haqiqah al-yakin wal ma'rifat, ya, hanya sekedar membaca teks, ya, soalnya saja, ya, kalau dalam baca kitab hanya menilai daripada riak-riak yang bisa dilihat, ya, oleh mata dan terjangkau oleh logikanya saja, ya tentu saja itu akan jauh kesasarnya, ya. Untuk para saudara-saudaraku sekalian, ya, para pribumi, ini saya ingatkan untuk kita melihat dan menilai daripada apa yang kita lihat, ya, apa yang kita perhatikan itu, mari, ya, kita mengikuti apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah la yang zuru ila suarikum, ya, tidaklah, ya, kita itu memandang dari segi lahir saja, ya, ucapannya bagus, levelnya kiai ulama, ya, kemudian pakaiannya juga
sorban gede, udang gede ya, imamah gede gitu ya. Kemudian ya kita membabi buta, semuanya itu ya diambil itu ya. Semua yatim ambil itu. Coba apa? Janganlah kita kepencut terhadap segi lahiriah, aksesoris semacam itu. Allah itu tidak melihat daripada segi itu, tapi walaki yang zuri ila suarikum, ila kulubikum. Tetapi Allah itu menilai baik buruknya atau amal mereka-mereka ya para hambanya itu dari segi hatinya. Dari segi hatinya saudara ya. Jadi bukan dari segi pakaiannya, dari ya label atau dari gelar gitu ya. Tidak saudara ya. Jadi kita ya juga hak untuk memilah ya, untuk antisipasi ya, jangan sampai kita terjebak oleh segi lahir saja, pakainya bagus, bersorban, kemudian omongnya baik buruk, salah benar diikuti. Ini salah saudara ya, salah yang seperti itu tuh ya. Dan Allah melihat daripada segi hatinya, sedangkan hati itu akan terrefleksi daripada syariatnya. Az-zahir itu alamatul batin ya. Jadi segi lahir yang kasar, segi lahir yang provokatif, segi lahir yang hasut, segi lahir yang pengucapan perkataan yang kotor dan barbar, itu pertanda hatinya memang berpenyakit saudaraku ya. Nah, kalau hal seperti itu jauhi. Itu ibarat menebarkan polusi sekalipun dia bergelar gitu ya agama ya, seorang agamawan, tapi belum tentu ya. Kita akan suka dengar itu ada sang pembela umat gitu kan. Ada membela rakyat, membela keadilan, menyerang pemerintah gitu kan. Ya dengan teriak yang barbar dan sebagainya kan gitu kan. Itu belum tentu apa yang dikatakan itu adalah pada kenyataannya benar kan gitu ya. Bisa saja itu untuk alap membuai ya, supaya banyak yang mengikutinya, padahal tujuan utamanya adalah keduniaan, kepangkatan, kesohoran, popularitas ya, dan mencari orang-orang awam yang supaya diikutinya, kemudian dijadikan sebuah tameng kepalsuannya, kedustaan. Bisa saja terjadi hal seperti itu ya. Makanya tidak heran ada yang sampai ngomong begini, zaman sekarang itu kok banyak para pahlawan agama, para ulama, para kiai yang ceramah di mana-mana, bahkan di setiap pelosok desa ya. Tidak kurang ya seorang mubalik, seorang penceramah itu ya. Bahkan di media sosial, bahkan di TV ya, di mana-mana. Tapi kok umat ini kok tidak makin aman, tidak makin tentrem, tidak makin bersatu, makin berantakan. Ya itulah karena sekarang itu banyak sekali ya ceramah-ceramah yang tidak itbak zaman wal makan, tidak sesuai kondisi itu loh, tidak sesuai kondisi itu kan, asal rame itu kan. Bahkan kadang ya ceramah tapi isinya provokatif gitu ya, isinya mengadu domba, isinya saling menghujat itu ya, isinya menebarkan fitnah. Jadi bagaimana mustamiin ini, umat ini makin bagus, yang ada malah makin kacau, yang ada makin tidak bersatu. Inilah sebetulnya ya diantaranya itu ya sumber-sumber daripada pemecah belah. Kembali, jadi kita itu ya mengikuti ya, mempercayai itu janganlah karena mereka secara lahirnya itu bergemerlap seolah orang yang masya Allah ya, berjubah kayak wali, berjubah kayak seorang ulama, berilmu ya, alim alama gitu kan, teriak-teriak membela Islam, takbir dan sebagainya. Tetapi Allah itu menilai daripada segi hatinya. Dan kalau kita melihat batin ya atau kondisi hati mereka, ya kita bisa itu juga daripada bagaimana tanda lahirnya, apakah mereka itu kasar, halus, apakah mereka itu menyatukan umat atau memecah belah, apakah mendamaikan yang berselisih atau menambah selisih, apakah menambah panasnya ya persoalan, ataukah justru mengademkan persoalan, ataukah mereka itu membuat ya makin semangatnya ibadah Allah atau makin kacau balau karena dikotori hatinya dengan hasud, dengan berita-berita yang
dusta dan lain sebagainya. Yang kedua, ya saudaraku, dalam kita menilai dan mengambil menyaksikan, ya, apa saja ini daripada orang-orang yang ahli ilmu atau ya sesama saudara kita, ya itu kita ditunjuk oleh sebuah makalah yang saya kira ini sangat bagus sekali, yaitu unsur makalah, ya. Lihat, ya, ambil, ya, apa saja percakapan itu, unsur makalah, ya. Meskipun sikap pengucapan perkataan pesan wasiat, ya, itu disampaikan oleh orang-orang yang tingkat sosialnya rendah sekalipun, ya itu haruslah kita ambil apabila perkataan atau pesan itu bermanfaat bagi kita, ya. Pesan itu membawa kita menjadi semangat untuk taat ke Allah, untuk kita mengikuti jejak Rasulullah, gitu ya. Pesan itu ada pesan yang justru bisa gawe adem, ya, di hati kita, bisa bersatu dengan sesamanya. Ambil, gitu ya. Wala tangdur mangkola, ya. Janganlah kita itu kemudian melihat, menilai dan mengambil suatu nasihat atau pesan itu tergantung siapa orangnya. Nah, ini yang salah, ya. Kalau orangnya itu berpakaian bagus baru diterima, kalau orangnya berpakaian jelek nggak mau terima, itu salah. Kalau kita mengambil pesan, mengambil nasihat, meniru perilaku, ya, hanya berpatokan pada segi gelar saja, pada bagusnya pakaian saja, ya nanti akan bodoh terus, tidak akan ada maju-majunya, bahkan boleh jadi ketipu. Kenapa? Orang-orang munafik pun bisa, ya, bersorban, berimamah, berpakaian bagus, membaca Quran, ya, atau mengatasnamakan agama. Orang-orang yang non-Islam pun bisa, ya, untuk bisa mempengaruhi, menggoda orang Islam dalam berpenampilan seperti orang Islam, ya. Jadi patokan yang kita ambil adalah bagaimana perilaku syariatnya dulu, ya. Apakah apa yang dilakukan, apa yang disampaikan adalah membuat tentrem hati kah, mempersatukankah, atau bisa membuat semangatkah pada ketaatan kepada Allah, ataukah malah provokasi atau memecah belah atau bikin hati justru makin panas terus. Hindari, jauhi. Dan kita ambil apapun, ya, wasiat, pesan, ya, itu tidaklah kita memandang dari siapa, tetapi, ya, isinya apa, gitu ya. Kalau isinya manfaat, biarpun itu, ya, yang menyampaikan itu orang yang tidak bergelar, ya, tidak nasabnya ke Nabi, katakan tidak nasabnya ke Wali Songo, tetapi orang biasa, sekalipun kalau manfaat, ambil, jadikanlah guru, jadikanlah panutan, jadikanlah, ya, sebagai bahan untuk bekal kita melangkah agar kita terselamatkan. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, ya, jangan mudah kita kepencut, ya, makmum mengikuti pada orang-orang yang terlihat nampak, ya, bersorban, berimamah, bersarung bagus, berkopiah bagus, bertopeng haji, ini seperti saya juga. Kalau memang itu saya, ya, dianggapnya kurang adab, kurang akhlak, kurang ilmu, kurang benar, jangan diikuti, ya. Jadi intinya jangan kita begitu mudahnya didusta, ya. Begitu juga jangan pernah kita menilai orang itu dari segi lahirnya saja, ya, tetapi dari nilai akhlaknya, nilai bagaimana ibadah syariatnya. Dan saya katakan, ya, secara berkali-kali bahwa orang-orang yang sekarang membela Ba'alawi itu kebanyakan mereka itu hanya banyak yang framing sebatas kulit saja, ya. Maka saya katakan tegas di sini, yang seperti itu saya kira
nggak pantas untuk dipercaya, nggak layak untuk menjadi imam. Carilah kiai-kiai yang masih soleh, kiai-kiai yang santun, ya, kiai-kiai yang ikhlas, kiai-kiai yang istiqomah, Habib sekalipun, ya, apabila istiqomah, apabila ikhlas, apabila mempribumi, ya, mempribumi, tidak sombong, tidak angkuh, ya, tidak barbar, ya, yang baik kita juga ambil, ya. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesilapan, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.